Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asam dan basa. Nah, di sini ada our team, yaitu anggotanya yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Gin Winata dengan NIM 2111011112. Nah, yang kedua itu ada Fazri Ramadan dengan NIM 2111011085. Dan yang ketiga ada Belita Istiqomah dengan NIM 2111011100. Dan yang keempat ada Nabila Nova dengan NIM 2111011098. Dan yang kelima ada Renita Putri dengan NIM 2111011116. Dan yang keenam ada Gabriela Putri Sabatini dengan NIM 2111011121. Jadi di sini saya akan membahas tentang asam. Nah, di asam ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian, poin kedua ciri-ciri, dan poin ketiga indikator, dan yang terakhir contoh. Nah, di poin pertama yaitu tentang pengertian. Apa itu asam? Asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan. Nah, kita masuk ke ciri-ciri. Nah, di ciri-ciri ini terdapat 4 poin. Yang pertama mempunyai rasa asam dan bersifat korosif. Yang kedua dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah. Yang ketiga dapat menghantarkan arus listrik untuk asam kuat, dan yang terakhir bereaksi dengan logam untuk asam kuat. Nah, kita masuk ke indikator. Di indikator ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama indikator buatan dan yang kedua indikator alami. Nah, poin terakhir itu contoh. Di contoh ini terdiri dari 4 poin juga. Yang pertama asam asetat, yaitu larutan cuka. Dan yang kedua asam askorbat seperti jeruk, tomat, sayuran. Dan yang ketiga asam sitrat seperti jeruk asam borat dan larutan pencuci mata. Dan yang terakhir yaitu asam karbonat seperti minuman berkarbonasi. Oke, di sini asam terdiri dari 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Yang asam kuat artinya senyawa asam yang jika dilarutkan dalam air terionisasi sempurna hingga seluruh molekul asam terionisasi menjadi ion positif atau H+ dan ion negatif. Kalau sisa asam, contoh HCl air menjadi HCl H2SO4 air dan menjadi 2HSO42-. Contohnya yaitu asam klorida atau HCl, asam sulfat atau H2SO4, asam nitrat atau HNO3, asam bromida atau HBr, yang terakhir atau asam iodida atau HI. Dan di asam lemah, apa itu asam lemah? Asam lemah itu senyawa asam yang jika dilarutkan dalam air terionisasi sebagian. Contoh CH3COOH air sebagai CH3COO-H. Asam asetat atau asam cuka, HCOOH air menjadi HHCOO-. Asam format atau asam semut. Contoh asam klorida atau HCl, asam nitrat atau HNO3, asam sulfat atau H2SO4, asam bromida atau HBr, asam iodida atau HI. Nah, di sini tentang basa. Di basa ini terdiri dari 4 poin lagi. Yang pertama yaitu pengertian, dan yang kedua ciri-ciri, dan yang ketiga indikator, dan yang keempat contoh. Nah, kita masuk ke pengertian lagi. Di pengertian ini, apa itu basa? Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dual dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Kita masuk ke ciri-ciri.
Nah, di ciri-ciri ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu rasanya pahit, dan yang kedua licin seperti sabun kaustik, dan yang ketiga nilai pH lebih dari 7, dan yang keempat mengubah warna lakmus merah menjadi biru, dan yang terakhir dapat menghantarkan arus listrik. Oke, di indikator. Nah, di indikator ini terdapat dari 2 poin, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Contoh, kalsium hidroksida atau CaOH2 seperti plester. Yang kedua magnesium hidroksida atau MgOH2 seperti antasida. Yang ketiga natrium hidroksida atau NaOH seperti pembersih saluran pipa. Dan yang terakhir kalium hidroksida atau KOH seperti pembuatan sabun. Asam dan basa. Di sini saya akan membahas tentang indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah zat yang warnanya bergantung pada pH larutan atau zat yang menunjukkan sifat asam basa atau netral. Indikator asam dan basa terdiri dari 2 poin, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Yang indikator buatan, apa itu indikator buatan? Ada yang tahu? Nah, indikator buatan itu adalah indikator yang dibuat di laboratorium menggunakan alat dan bahan kimiawi. Ada 2 macam indikator buatan, yaitu indikator kertas dan larutan. Dan yang kedua yaitu indikator alami. Apa itu indikator alami? Apakah ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan alami yang diekstrak. Indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator yang dibuat di laboratorium menggunakan alat dan bahan kimiawi. Terdapat 2 macam indikator buatan yang umum digunakan untuk menentukan pH larutan, yaitu indikator kertas dan larutan. 1. Indikator kertas. Indikator kertas terdapat 2 macam, yaitu terbentuk stik dan kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas berwarna merah dan biru. Sebuah larutan akan mengubah kertas lakmus menjadi warna merah jika bersifat asam. Sebaliknya, larutan bersifat basam akan menjadikan kertas lakmus berwarna biru. Indikator kertas berikut adalah kertas terbentuk stik dengan kotak-kotak dan bisa menentukan pH secara rinci. Indikator ini disebut juga indikator universal. Cara menggunakan cukup mudah, yaitu dengan mencelupkan kertas pada larutan yang diuji, kemudian dibandingkan dengan parameter pada kotak. 2. Indikator larutan. Contoh indikator larutan adalah phenolphthalein, metil merah, dan bromtimol biru. Ketiganya akan menunjukkan warna khusus jika dicampur dengan larutan bersifat asam atau basa. Phenolphthalein akan menunjukkan perubahan menjadi warna merah pada larutan basa, sedangkan pada larutan asam dan netral larutan akan tetap warna bening. Metil merah akan menunjukkan perubahan menjadi warna merah pada larutan asam. Jika larutan bersifat basa atau netral, maka larutan akan berwarna kuning. Indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan alami yang diekstrak. Umumnya bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai indikator alami adalah tumbuhan yang dimiliki warna yang mencolok. Berikut ini adalah yang termasuk indikator alami untuk menentukan asam atau basa adalah kubis merah, kembang sepatu, bunga mawar, bayam merah, bunga geranium, kunyit, bunga pacar, bunga karamunting. Itu contoh-contoh yang termasuk indikator alami untuk menentukan asam atau basa. Teori Bronsted-Lowry pada tahun 1923
ahli kimia Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry mengembangkan definisi asam dan basa berdasarkan kemampuan donor atau menerima akseptor proton ion H+. Menurut konsep Bronsted dan Lowry, zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain adalah asam, sedangkan zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain adalah basa. Senyawa dapat bertindak sebagai asam basa. Bronsted-Lowry disebut amfoter. Perhatikan reaksi berikut. Pada reaksi tersebut, asam klorida HCl menyumbangkan proton H+ pada amonia NH3 dan membentuk ion amonium yang bermuatan positif NH4+ dan ion klorida yang bermuatan negatif Ci, sehingga NH3 merupakan basa Bronsted-Lowry karena menerima proton pada bagian produk Ci disebut dengan basa konjungsi atau konjugasi dari HCl dan NH4+ disebut dengan asam konjugasi dari basa NH3. Teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, Gilbert Milton Lewis, seorang ahli kimia dari UC Berkeley, mengusulkan teori alternatif untuk menggambarkan asam dan basa. Teorinya menjelaskan tentang asam dan basa berdasarkan struktur dan ikatan. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Contohnya, beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3, maupun AIF3, BT. Sedangkan basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Basa Lewis memiliki pasangan elektron bebas, contohnya adalah NH3Ci maupun ROH. Lewis menjelaskan lebih lanjut bahwa reaksi asam bisa merupakan reaksi serah terima pasangan elektron sehingga terbentuk suatu ikatan kovalen koordinasi. Berikutnya basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya, yang pertama kalium hidroksida atau KOH. Yang kedua, barium hidroksida atau BaOH2. Yang ketiga, cesium hidroksida atau CSOH. Yang keempat, natrium hidroksida atau NaOH. Yang kelima, strontium hidroksida atau SrOH2. Basa lemah. Basa lemah adalah larutan basa yang tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida dalam larutan. Contohnya, yang pertama gas amoniak atau NH3, yang kedua besi hidroksida atau FeOH2, yang ketiga hidroksilamin atau NH2OH, yang keempat aluminium hidroksida atau AlOH3, yang kelima amonia hidroksida atau NH4OH. Berikut adalah rumus asam dan basa. Rumusan asam dan basa. Jenis larutan asam kuat, yaitu dengan rumus H+ sama dengan massa asam dikali asam. Asam lemah, yaitu H+ sama dengan akar dari ketetapan asam dikali massa. Alfa sama dengan akar dari ketetapan asam per massa asam, sama dengan H+ per massa asam. Yang kedua yaitu basa kuat, dengan rumus OH- sama dengan massa basa dikali basa. Sedangkan basa lemah yaitu OH- sama dengan ketetapan basa dikali massa basa. Alfa sama dengan ketetapan basa per massa basa sama dengan OH- per M massa basa. pH sama dengan min log H+.
POH sama dengan min log OH min. pH plus POH sama dengan 14. Sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum asam dan basa. Pertama, kita masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru ke dalam soda. Nah, di sini terlihat pada lakmus merah, dia tetap berwarna merah, dan untuk lakmus biru berubah menjadi warna merah. Ini artinya larutan soda bersifat asam. Kemudian kita masukkan indikator universal ke dalam soda dan terlihat bahwa pH soda sama dengan 4. Selanjutnya lakmus kita masukkan ke dalam air jeruk. Nah, di sini terlihat lakmus merah tetap menjadi merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang artinya air jeruk merupakan asam. Kemudian, indikator universal kita masukkan ke dalam air jeruk. Dan di sini kita bisa lihat bahwa pH air jeruk sama dengan 3, yang artinya asam. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke dalam cuka. Dan di sini terlihat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang artinya cuka bersifat asam. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam cuka. Dan di sini kita bisa lihat pH cuka sama dengan 1, yang artinya asam. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke dalam air kapur. Dan di sini kita bisa lihat bahwa lakmus merah sedikit berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru, yang artinya air kapur bersifat basa. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air kapur dan di sini kita bisa lihat bahwa pH air kapur sama dengan 8, yang artinya air kapur bersifat basa. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke air sabun dan di sini terlihat lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru, yang artinya air sabun bersifat basah. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air sabun. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pH air sabun sama dengan 12, yang artinya air sabun bersifat basah. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke air suling dan di sini terlihat lakmus merah dan biru tidak berubah warna, yang artinya air suling bersifat netral. Kemudian indikator universal kita masukkan ke dalam air suling dan di sini kita bisa lihat pH air suling sama dengan 7, yang artinya air suling bersifat netral. Selanjutnya, lakmus kita masukkan ke dalam air garam dan di sini terlihat lakmus merah dan lakmus biru tidak berubah warna, yang artinya bersifat netral. Selanjutnya, indikator universal kita masukkan ke dalam air garam dan di sini kita bisa lihat pH air garam sama dengan 7, yang artinya bersifat netral. Nah, itu tadi praktikum asam basa. Jadi, kita bisa tahu mana saja larutan yang bersifat asam dan mana saja larutan yang bersifat basa.